Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Lau akhadhani Allah wa ibna Maryam bima fa'alat hatan," kata Nabi Muhammad, ya, seandainya Allah ingin mencari-cari kesalahan saya dan kesalahannya Isa ibn Maryam. Kalau mau dibikin tuh kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh dua jari saya, maka niscaya kita bakalan diazab, dan Allah saat mengazab kami bukan dalam keadaan zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajarkan adab kepada kita, ngajarkan adab kepada kita sekalian. Sebab Allah taala yusibu man syaa wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada siapapun yang dikehendaki. Yu'adzib man yasha, memberikan azab dan siksa kepada siapapun yang dikehendaki. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bil zalim istihala. Allah berhak melakukan apapun terhadap hambanya. Bayi masih kecil, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam neraka, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah saat melakukan itu bukan sebagai zalim. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita adalah khalqullah, buram budah, makhluk-makhluknya Allah, dan Allah adalah Tuhannya kita, dan prasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya itu diajarkan agar kita menjaga haknya muslim. Khams min haqqil muslim 'alal muslim, kata Nabi Muhammad. Ada 5 haknya muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim lain. Ini sesama muslim. Apa? Raddut tahiyyah, ijabatud da'wah, syuhudul janazah, tashmitul 'atis ila hamdallah. Dikatakan bahwasanya haknya muslim atas muslim lain, raddut tahiyyah, menjawab salam. Kalau dia ngasih salam, jawab salamnya. Menjawab salam hukumnya wajib, memberi salam hukumnya sunnah. Tapi dalam kasus ini yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Menyapa, ketemu orang sapa, kasih salam. Jangan melengos, jangan berpaling cuma gara-gara urusan duniawi. Memberi salam wajib dijawab, raddut tahiyyah. Ijabatud da'wah, menjawab undangan dia. Artinya dia memanggil, dia mengundang kepada kita punya kesempatan hadir. Apabila kita bisa hadir, selama di dalam undangan tersebut gak ada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan hadir manakala ada kesempatannya, sesuai dengan prioritas yang diatur di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyriful 'atis ila hamdallah. Kalau dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Kita diajarkan untuk bertutur kata lain. Ada satu orang bersin, dia nggak mengucap apa-apa, didiamkan. Ada satu orang lagi bersin, dia mengucap alhamdulillah, terus Nabi bilang yarhamukallah. Orang yang awal protes, ya Rasulullah, saya bersin, kok saya nggak didoain? Kalau kamu bersin, kamu diam aja nggak mengucap alhamdulillah. Sedangkan dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan apa yang menjadi tugas. Kemudian juga di antara haknya muslim adalah raddut tahiyyah, ijabatud da'wah, wa syuhudul jenazah, menyaksikan jenazahnya, hadir jenazahnya dia. Manakala kebetulan ada di dalam satu kota, lingkungan yang sama, berkesempatan hadir jenazahnya, urus jenazahnya. Begitu. Itu adalah kewajiban dan fardu kifayah di dalam hadir jenazah tersebut. Dan hadir jenazah siapapun juga. Para syuyukh dan ulama-ulama kita yang terdahulu, Amthal Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin wa ghairuhum, hatta Habib Umar bin Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri, siapapun meninggal, mereka berkesempatan hadir. Mereka datang, nggak peduli partainya mana, calonnya mana, apapun yang dilakukan, tetap radhiyallahu anhum wa radhahum. Masya Allah. Wahakala. Kemudian juga di antara hak-haknya muslim, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, muslim sakit, jenguk. Kalau dia bisa jenguk, berkesempatan hadir, dia menjenguk. Kemudian juga Nabi Muhammad menjenguk orang sakit, hadir jenazah. Kemudian juga menjawab salam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan muslim yang sakit, Yahudi sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Dijenguk oleh Rasulullah, dan ketika Nabi menjenguk Yahudi yang sakit tersebut, itu menjadi sebab orang itu masuk dalam agama Islam melihat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga haknya muslim terhadap muslim lain adalah raddut tahiyyah, ijabatud da'wah, syuhudul janazah,
Iyadatul marid, tashmitul atif, idza hamidallah. Ini haknya muslim terhadap muslim lain. Nah karenanya itu jangan kita menzalimi orang lain, kasih haknya orang. Berbagi kepada orang lain, bertutur kata yang baik, berakhlak, bersifat yang luhur kepada orang lain. Sesungguhnya akhlak yang indah, akhlak yang luhur adalah kemuliaan, adalah keagungan, adalah kelebihan. Orang yang diingat dari seseorang itu akhlaknya, pribadinya. Justru yang dilihat sebelum ilmu, yang dilihat akhlaknya duluan. Sebelum ibadat antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi yang dilihat oleh orang adalah akhlaknya duluan. Nabi yang diagungkan dan dipuji oleh Allah Ta'ala sebelum hal-hal lainnya adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di dalam budi pekerti yang luhur, yang agung. Dan ini yang kita saksikan, akhlak yang bagus, pribadi, budi pekerti yang luhur yang kita saksikan dari Sa'alihin rahimahullah rahmatal abrar, dan juga dari para ulama dan para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan akhlak kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi ma la yablughu al-ghalib fi diyami wa la sha'ib fi siyami." Seseorang dengan akhlaknya yang bagus mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang tahajud ataupun oleh orang yang ahli puasa, tapi dicapai dengan akhlak yang bagus. Nabi bilang, "Ana dhamin fi baitin fi 'ala jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin untuk seseorang dengan sebuah istana di surga bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlaknya dalam tutur kata, dalam pakaiannya. Dalam pakaian juga berakhlak dalam pakaian. Tutup aurat yang benar, jaga atasan dengan yang bukan muhrim, ya, tutur kata yang santun, kemudian juga berhati luas, ya, jangan mendengki kepada sesama, sangka baik kepada orang lain, hingga pada kelebihan dan kebaikan orang lain, tidak banyak komplain dan tidak banyak mengeluh. Dan begini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita akhlak yang baik, dan dianugerahkan kita husnul khatimah, dan dianugerahkan kita husnul dzan, dan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam majelis ini dan di dalam keluarga besar Sa'alihin. Keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Taala, kesehatan dan afiat, dan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di seluruh penjuru dunia. Diangkat bala, diangkat musibah dari umat Islam dimanapun mereka berada. Dijadikan kita muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain, yang paling berkah bagi muslimin lain, bagi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita tempat di dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita menjadi orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimakmurkan diri kita dengan taqwa, dengan istiqamah, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan akhlakul karimah. Allahumma ja'al mana hada jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.